Tembakan terdengar di parkir Walgreens di tengah anak-anak dan pembeli. Berapa kali tembakan yang kamu dengar? Setidaknya 5 kali. Karena dia menembak dor-dor. Seperti dia telah mengenai masing-masing dari mereka. Penembakan di tempat umum menewaskan wanita 31 tahun dan melukai seorang pria. Kami hanya akan menjelaskan alasan mengejutkan mengapa tersangka mengatakan dia melepaskan tembakan sejak awal. Ini adalah Inside the Crime, dipersembahkan oleh Law and Crime. I, Elizabeth Milner. Pada Natal 2023 terjadi kekerasan di Walgreens, Gainesville, Florida. Para saksi mengatakan bahwa pada satu saat mereka melihat perselisihan antara seorang pria dan seorang wanita. Lalu mereka mendengar suara tembakan. Dia menolak menyerahkan anak-anaknya ke pelaku pelecehan anak. Kami melihatnya menelepon. Polisi menyatakan seorang wanita mengemudi ke Walgreens di Northwest 13 Street, Gainesville bersama anak-anaknya untuk pertukaran hak asuh. Namun saksi hanya mendengar suara letusan keras. Apakah Anda melihat apa yang terjadi? Dia menabrak kami. Oke. Ya, karena aku mendengar tembakan-tembakan itu. Ayo kita ke sini dan bicara sebentar. Oke, jadi apa yang terjadi? Jadi saya sedang bersiap-siap untuk pergi ke kamar mandi di dalam. Dan saat itu ada seorang pria yang bekerja di sini. Ada pria lain yang berdiri di sini. Tiba-tiba saya mendengar suara dor-dor. Pria itu keluar melihat ke bawah lalu memegang dan melempar pria lain ke dalam. Saya bilang seseorang ditembak, Charles. Jadi saya harus segera pergi dan mundur. Saat saya mencoba, truknya sangat besar sehingga saya tak bisa mundur. Saya sampai ke bagian belakang yang abu-abu dan menabrak trotoar itu. Dia menabrak dan mendorong kami agar bisa lewat padahal hanya naik Kia kecil. Oke, pekerja dari sini? Sudah ada di sini. Sudah ada di sana? Dia mungkin sudah mulai menembak karena langsung keluar. Mungkin memang sudah di kasir. Jadi pegawainya ada di dalam. Dia mendengar suara tembakan. Lalu keluar ke sini untuk melihat apa yang terjadi. Dan yang satunya lagi langsung keluar setelah itu. Pekerja lain? Dan ya dia memegang lengannya. Dan dia bilang padanya, kamu masuk ke sana. Dan aku melihat ke arah Charles. Dan aku berkata, mereka menembakku setidaknya 5 kali. Oke, dan apakah kamu di dalam? Saya sedang masuk untuk pergi ke kamar mandi. Dan saya bahkan tidak bisa keluar. Dia berlari kembali ke dalam truk. Saya bilang seseorang akan ditembak. Ngomong-ngomong, yang mana trukmu? Saya bilang ada yang salah. Itu suara Glock menurut saya. Diparkir di mana? Di mana trukmu? Di sini mundur dari di sini di sebelah truk perak itu. Lihat, trukku besar sekali. Kamu harus hati-hati. Berusaha menyelip di antara kita. Oke, jadi kita memperlambat dia dan polisi ada di belakangnya. Oke, jadi kamu sedang berjalan menuju kamar mandi. Dia baru saja berada di samping saya. Baru saja sampai di samping. Kami mendengarnya karena dia tahu suaranya. Saya bilang, ada yang tidak beres, Charles. Saya bilang mau pergi dari sini. Tidak mau masuk mobil lagi. Jadi, Saya masuk lagi ke mobil. Dan begitu saya mundur, saya melihat dari sudut mata saya. Kendaraan putih itu datang dengan kecepatan tinggi. di sini. Dan dia menabrak langsung bagian depan mobil merah yang ada di sana itu. Oke. Aku tahu sesuatu akan terjadi. Aku sedang mencoba untuk... Terlalu banyak tembakan, aku tahu kerumunannya banyak. Dia ingin aku mengejarnya. Aku bilang, kamu gila, apa yang kamu coba? Dia mulai menembaki kami. Aku bilang, itu sesuatu yang tidak ingin aku libatkan. Berapa kali tembakan yang kamu dengar? Setidaknya 5, aku tahu aku mendengar 5 kali. Karena dia menembak dor-dor seolah mengenai mereka semua. Setelah itu hanya terdengar dor-dor-dor. Jadi dia sudah menembak mereka berdua. Tapi kamu tidak melihat apa-apa kan? Tidak. Saat saya datang dan pergi ke sana, polisi marah. Saya bilang ingin mendoakannya karena tahu dia sekarat. Darah ada di seluruh tubuhnya. Korban pria bernama Thomas Williams. Dia segera dilarikan ke rumah sakit, sementara korban perempuan yang pada saat ini diidentifikasi sebagai Anna Halsop-Terrell masih berjuang untuk hidupnya. Petugas mencatat bahwa kondisinya tampak tidak terlalu baik. Saya dan Kristal sedang di dalam. Menaruh di sana lalu membawanya keluar. Saya mendatangi orang di sisi lain. Siapapun bisa memanggil dari tikungan dan menjemput mobil ke jalan. Saya rasa mereka sedang mengejar Kia putih atau semacamnya. Oke, mereka melakukan itu. Kami langsung mulai lari menjauh. Saya menelepon 911 Kristal melambaikan tangan untuk menghentikan mereka. Mereka masuk ke sini.
Hey Becky, dia menelepon, siapapun yang ada di mobil lain menelepon dan mengatakan ada sesuatu tentang hak asuh. Dia menolak menyerahkan anaknya kepada pelaku pelecehan anak. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, tapi itu yang dia katakan. Dia bilang sebelum dia pergi, dia menembak saya saat pertukaran hak asuh. Oke. Amanda Jensen adalah yang dia sebutkan. Mereka sedang melakukan. Mereka seharusnya melakukan pertukaran anak berdasarkan perintah pengadilan di sini, di tempat parkir. Anak Amanda Jensen. Sedikit lagi, itu penyerahan anak sesuai perintah pengadilan di parkiran Walgreens. Ketika semuanya jadi kacau, jadi sekali lagi mereka masih memberikan penanganan pada yang satu, mereka akan membawanya. Yang itu terdengar bagus. Bisa bilang kita akan bertemu beberapa detektif, itu membantu. Coba panggil beberapa detektif ke sini. Thanks, Becky. Iya. Hai. Oh, hai Paris. Hai Paris, kami baru saja bertukar anak di parkir Walgreens 39 ke 13. Ada yang salah. Ini masih terjadi. 2 orang ditembak di sini di tempat parkir. Salah satu pria sudah dibawa pergi. Ada seorang wanita yang sudah mereka tekan selama 15 menit di sini di tanah, tapi mereka sedang membawanya sekarang. Kami terlibat pengejaran dengan mobil itu. Mobilnya dihentikan di Hitchcock dan Elachua. Mereka sedang mengeluarkan orang-orang dari mobil sekarang. Begitulah situasinya sekarang. Mereka masih melawan, jadi saya yakin ini tak akan berjalan baik untuk perempuan itu. Polisi menyebut Thomas adalah ayah bayi 11 bulan dari hubungannya dengan Amanda Jensen. Polisi menyebut Amanda bersama anak-anaknya di mobil untuk pertukaran hak asuh pada pukul 2 siang di hari Natal. 5 hari sebelum penembakan, hakim di Florida memutuskan hak asuh anak Amanda dan Thomas yang berusia 11 bulan dibagi rata. Pada hari Natal, Amanda menunggu Thomas datang untuk pertukaran hak asuh sesuai perintah pengadilan. Saat dia tiba bersama Anna di Walgreens, Amanda mendekati mobil dan menembak mereka berdua. Dia melarikan diri dan memicu kejar-kejaran polisi sejauh 13 mil dengan kecepatan tinggi. Dia bersenjata dan juga membawa anak-anak di mobilnya. Tunjukkan tanganmu! Tunjukkan tanganmu! Tunjukkan tanganmu! Keluar dari mobil. Hei, hati-hati dengan tembakan silangmu. Tunjukkan tanganmu. Tunjukkan tanganmu. Angkat tangan. Sekarang. Ke sini. Kalau kamu, demi Tuhan aku akan menembakmu. Shamir, keluar dari mobil sekarang. Tidak, datang ke sini sekarang. Anak-anak saya ada di dalam mobil. Come here now. Dia tidak mematuhi perintah saat ini. Ayo ke sini sekarang. Berbaring di tanah. Ya. Ada anak kecil di dalam mobil. Ya, jangan bergerak. Jangan bergerak. Demi Tuhan, saya bersumpah. Pengemudi sedang tiarap sekarang. Merangkaklah ke arah sini. Ayo. Ayo cari tahu apa yang terjadi. Tunggu sebentar.
Apakah kamu membawa sesuatu? Ada senjata. Sudah. Berapa umur anak-anak ini? Berapa umur anak-anakmu? 11 bulan. 11 bulan? 4. Masih ada berapa di sana? 7. We put her in your car. Iya. Tidak. Dia ada di mobil di sini. Kerja bagus. Kita teruskan saja. Kamu bisa saja pergi dan semua ini tidak akan terselesaikan. Jadi itu sangat membuat stres. Tapi sekarang di sini semua orang baik-baik saja. Anak-anak juga baik-baik saja. Aku suka itu. Kita punya 380 untuk menggeledahnya. Dia punya majalah. Siapa namamu? Apakah kamu membawa senjata? Tidak. Siapa nama belakangmu? Beyonce. Apakah itu Johnson? Apa inisial tengahmu? Bisa kamu keluar sebentar untukku? Aku dan tim pakai kamera tubuh, tapi mobil kami tidak ada kamera. Di dalam sakunya. Kamu baik-baik saja? Sejauh yang aku tahu, enggak. Bisa tolong periksa sepatunya? Apakah ada yang menemukan pistolnya? Saya tidak tahu. Iya, kami siap membawanya. Ya, kamu masukkan dia ke dalam mobil. Itu mobil yang ada di belakangku. Itu pasti yang terbaik. Iya,
Kami keluar jam 2.37 saat benda sialan ini muncul. Aku melempar, tapi lemparanku buruk, hanya sampai jalur depan saat mereka menariknya, dan aku langsung pindah ke saluran 1. Mereka bilang itu terlalu mencurigakan. Dia melaju sekitar 90 hingga 100 mil per jam. Tonton videoku, bro. Aku sudah buat satu. Sepuluh 77, kami punya anak-anak ditahan, perempuan ditahan, memberi sinyal 0 di luar kendaraan saat dia dikeluarkan. Kami sudah kontak langsung dengan unit rute kota. Semuanya 1077. Saya harus menghubungi detektif. Ya. Anda terluka atau butuh layanan medis darurat? Tidak. Baik. Ya, sejauh ini aku baru dapat Amanda Jensen. Hai Bu, siapa nama Anda? Amanda. Nama tengah? Apa? Nama belakang? J.A. Iya. Ulang tahunmu? Amanda dipenjara sementara petugas mengambil hak asuh anak-anaknya. Kita tidak akan ada masalah sebelum keluar dari mobil ini, kan? Apakah kamu punya sesuatu yang terlewat saat pemeriksaan? Tidak. Mulai sekarang, kamu hanya menunggu di sini sementara orang lain melakukan apa yang harus mereka lakukan di luar. Cari tahu persis apa yang sedang terjadi. Dan nanti ketika seorang detektif datang ke sini untuk bicara denganmu, para detektif akan masuk dan berbicara denganmu, dan mereka akan menanyakan apa yang perlu mereka tanyakan. Cari tahu ceritamu tentang apapun yang sedang terjadi. Oke? Lalu kita lanjut dari situ. Jadi, aku tidak... Need anything else? I promise I'm only like 5 feet away. You don't have to bang that hard. You can just knock. Hannah Terrell meninggal karena luka-lukanya. Jadi Amanda sekarang menghadapi tuduhan pembunuhan. Awalnya dia didakwa pembunuhan berencana, percobaan pembunuhan, dan penelantaran anak. Lalu kemarin bulan April tahun ini, lebih dari 15 bulan setelah penembakan, Amanda menghindari persidangan dan mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Dia dihukum seumur hidup ditambah 30 tahun karena menembak ayah anaknya, 15 tahun atas pelarian, dan 5 tahun untuk masing-masing 5 dakwaan penelantaran anak. Namun, hukumannya akan dijalani secara bersamaan atau pada waktu yang sama. Amanda juga dilaporkan diperintahkan untuk tidak berhubungan dengan anak-anaknya sampai terapis menyetujuinya. Catatan daring Departemen Pemasyarakatan Florida menunjukkan Amanda Jensen sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Lowell, Gainesville. Itu saja untuk episode kali ini. Pastikan untuk menonton lebih banyak episode di saluran YouTube Law and Crime. Saya Elizabeth Milner dan inilah Inside the Crime.